Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Aulia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas psikoterapi dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, materinya adalah terapi psikoanalisa. Konsep dasar teori psikoanalisa tentang kepribadian. Teori psikoanalisa merupakan teori yang menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Sigmund Freud mengemukakan 6 elemen pendukung struktur kepribadian. Yang pertama, sadar atau kosinus, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu atau hanya sebagian kecil. 2. Prasadar atau prekonscious, tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Yang ketiga, tak sadar atau unconscious, merupakan bagian yang paling penting dalam struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Yang keempat, ID, merupakan bagian dari komponen kepribadian yang asli atau natural yang dibawa sejak lahirnya seorang individu. Yang kelima, ego, berhubungan dengan realitas serta kenyataan yang ada. Ego juga dimulai serta dibawa sejak lahir, tetapi berkembang bersamaan dengan hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, superego, merupakan sistem kepribadian yang keenam, superego merupakan sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif atau menyangkut hal yang berhubungan dengan baik buruk. Berikut unsur-unsur terapi psikoanalisa. Muncul gangguan. Terapis berusaha memunculkan penyebab yang menjadi akar permasalahan dari klien. Kemudian tujuan terapi terfokus pada upaya penguatan diri klien agar di kemudian hari apabila klien mengalami problem yang sama maka klien akan lebih siap. Yang terakhir, peran terapis membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani kecemasan secara realistis. Selanjutnya adalah teknik-teknik terapi psikoanalisa. Pertama, asosiasi bebas. Suatu metode pemanggilan kembali pengalaman masa lalu dan pelepasan emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. 2. Penafsiran. Suatu prosedur dalam menganalisa asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. 3. Analisis mimpi. Prosedur yang penting untuk menyingkap bahan-bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada klien atas beberapa area masalah yang tak terselesaikan. Yang keempat, analisis dan penafsiran resistensi. Untuk membantu klien agar menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi. Yang terakhir, analisis dan penafsiran transferensi. Teknik utama dalam psikoanalisa karena mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lalunya dalam terapi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih karena sudah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.